Ronaldo. Hebat! Aku juga Fit. Sejak dulu aku pendukung fanatik Cristiano Ronaldo. Hebat ya. Benar Nathan, selain hebat, dia juga tampan, pandai, lincah, dan baik. Alright ladies, here we go. Are you ready? And Miss Grand International 2016 is Indonesia. Now this means if for any reason Cantik ya Lis, putri the new Miss Indonesia Grand itu. International cannot fulfill her Iyalah nih, duties, tapi untuk menjadi seorang putri, cantik aja tidak cukup. Harus juga cerdas dan berperilaku baik. Aku pernah baca kalau dia itu sangat dermawan loh. Dia bahkan pernah melelang sepatu emasnya untuk membantu anak-anak Palestina. Dia juga tidak punya tato, tidak minum minuman keras, tidak merokok. Aku ingin seperti itu loh Fit. Sama Nathan. Menurut aku sih, setiap perempuan harus mengembangkan dirinya dalam hal kecantikan, kecerdasan, dan perilaku. Beneran nih, tetapi untuk menjadi seorang putri seperti Ariska Putri Pertiwi harus unggul dalam kecantikan, kecerdasan, dan perilaku karena dia akan menjadi figur publik. Aku maulah Lisa mengembangkan diriku sebagai perempuan seperti itu. Bukan hanya kamu, aku juga mau. Oh iya, ngomong-ngomong besok kita belajar agama bersama Pak Anton. Kita tanya yuk, bagaimana harus mengembangkan diri sebagai perempuan dan laki-laki. Oke Lani, setuju. Pasti seru bersama Pak Anton. Halo anak-anak, apa kabar kalian? Saya harap kalian tetap sehat dan semangat ya. Walaupun kita masih belajar daring, tapi saya harap kalian tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Nah, saya sekarang sudah berada di laptop saya dan saya harap kalian juga sudah stay ya, sudah siap-siap berada di laptop atau di handphone kalian. Mari kita belajar. Baik anak didik kami, pada hari ini kita akan memasuki bagian terakhir dari materi kita bab yang kedua, yaitu mengembangkan diri sebagai perempuan dan laki-laki. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bahwa laki-laki dan perempuan itu berbeda satu sama lain, tetapi mereka memiliki martabat yang sama, yaitu citra Allah. Baik laki-laki maupun perempuan, kedua-duanya adalah citra Allah. Karena itu, laki-laki harus menghargai perempuan dan perempuan juga harus menghargai laki-laki. Jadi laki-laki dan perempuan itu harus saling menghargai satu sama lain. Begitu ya. Nah, pelajaran tentang mengembangkan diri sebagai perempuan dan laki-laki hendak mengajak kamu untuk merumuskan pandanganmu tentang panggilan Allah terhadap perempuan dan laki-laki sebagai citra Allah. Jadi kamu yang perempuan harus mengembangkan dirimu sebagai perempuan, dan kamu juga yang laki-laki harus mengembangkan dirimu sebagai laki-laki. Karena itulah panggilanmu sebagai perempuan dan laki-laki. Dalam hal apa, Pak? Nah, pertama dalam hal fisik ya. Kamu yang perempuan harus mengembangkan dirimu sebagai perempuan secara fisik. Dan kamu yang laki-laki harus mengembangkan dirimu sebagai laki-laki secara fisik. Nah, yang kedua, dalam hal kecerdasan. Kamu yang perempuan harus mengembangkan dirimu sebagai perempuan dalam hal kecerdasan sebagai perempuan, ya. Kecerdasan-kecerdasan yang harus dimiliki oleh perempuan itu harus kamu miliki dan kamu kembangkan dalam dirimu. Begitu juga dengan yang laki-laki. Nah, kamu sebagai laki-laki harus mengembangkan dirimu dari segi kecerdasan sebagai laki-laki. Jadi, kecerdasan-kecerdasan yang harus dimiliki oleh laki-laki harus kamu miliki dan kamu kembangkan di dalam dirimu. Sehingga kamu memiliki kecerdasan perempuan bagi yang perempuan
dan memiliki kecerdasan laki-laki sebagai laki-laki bagi kamu yang laki-laki ya. Nah, berikut yang ketiga yaitu dalam hal perilaku. Ini artinya kamu yang perempuan harus berperilaku sebagai perempuan dan kamu yang laki-laki harus berperilaku sebagai laki-laki. Jangan yang perempuan berperilaku sebagai laki-laki dan yang laki-laki justru berperilaku seperti perempuan. Jadi sekali lagi ya, kamu yang perempuan harus berperilaku sebagai perempuan dan kamu yang laki-laki harus berperilaku sebagai laki-laki. Jadi baik kamu yang perempuan dan kamu yang laki-laki harus mengembangkan perilakumu sesuai dengan dirimu sebagai perempuan dan dirimu sebagai laki-laki. Nah, yang keempat dalam hal keterampilan. Kalau tadi kita sudah membahas tentang perilaku, sekarang kita masuk ke keterampilan ya. Nah, jadi kamu yang perempuan harus mengembangkan keterampilan-keterampilanmu sebagai perempuan. Jadi apa keterampilan perempuan itu harus kamu kembangkan di dalam dirimu. Begitu juga kamu yang laki-laki harus mengembangkan keterampilan-keterampilanmu sebagai laki-laki. Jadi keterampilan-keterampilan yang harus dimiliki oleh laki-laki itu harus kau miliki dan kamu kembangkan di dalam dirimu. Sehingga kamu semakin terbiasa dalam keterampilan laki-laki bagi yang laki-laki dan semakin terbiasa memiliki keterampilan perempuan bagi kamu yang perempuan. Begitu ya. Nah, yang kelima, aspek spiritual rohaniyah. Kenapa? Karena kita ini bukan hanya makhluk jasmani, tetapi kita juga adalah makhluk rohani. Itu berarti laki-laki dan perempuan. Karena bukan hanya laki-laki merupakan makhluk rohani, perempuan juga adalah makhluk rohani ya. Jadi baik kamu yang perempuan harus mengembangkan kerohanianmu sebagai perempuan dan kamu yang laki-laki harus mengembangkan kerohanianmu sebagai laki-laki. Jadi ada 5 aspek ya yang harus kalian kembangkan di dalam diri kalian baik sebagai laki-laki maupun sebagai perempuan. Yang pertama tadi dalam hal fisik, kedua dalam hal kecerdasan, ketiga dalam hal perilaku, keempat dalam hal keterampilan, dan yang kelima spiritual rohaniah. Begitu nak ya. Nah, setelah kita melihat dalam hal apa saja kamu harus mengembangkan diri sebagai perempuan dan laki-laki, sekarang kita pindah ke dokumen gereja yakni Katekismus Gereja Katolik, artikel 2335, 2342, 2343, 2344 dan 2345. Nah, kita menemukan dalam artikel 2335 bahwa Allah menciptakan manusia baik perempuan maupun laki-laki sebagai citranya. Setiap perempuan atau laki-laki dipanggil untuk mengembangkan diri sebagai laki-laki sejati atau perempuan sejati serta mampu menampilkan dan memancarkan gambaran diri Allah gitu ya. Salah satu wujud untuk mengembangkan diri sebagai perempuan atau laki-laki dalam hal rohania spiritual adalah menjaga kemurnian atau kesucian diri. Dan ini termasuk kemurnian dan kesucian tubuh kita, karena tubuh kita itu adalah bait suci Tuhan. Nah, ini terdapat dalam artikel 2342 sampai 2345. Jadi tubuh kita merupakan sarana kehadiran Allah sekaligus sarana untuk mewujudkan kehendak Allah, gitu ya. Untuk mengembangkan diri sebagai perempuan atau laki-laki, kamu pun dapat melakukan berbagai pengetahuan dan keterampilan yang perlu dimiliki oleh seorang perempuan atau laki-laki, sehingga kelak dapat berperan sebagai seorang ibu
atau bapak yang baik ketika nanti kamu sudah berkeluarga. Nah, pastinya anak didik kami ini walaupun bukan sekarang, nanti ke depannya ketika tiba waktunya kamu juga pasti ingin berkeluarga kan? Nah, kalau kamu ingin berkeluarga dan berkeluarga suatu saat, maka kamu yang laki-laki akan menjadi bapak dalam keluarga. Dan kamu yang perempuan akan menjadi ibu dalam keluarga. Jadi kembangkanlah dirimu sebagai perempuan bagi kamu yang perempuan, dan kembangkanlah dirimu sebagai laki-laki bagi kamu yang laki-laki. Begitulah ya materi kita pada hari ini. Nah, sekarang saya akan memberikan kepada kalian sebuah penugasan yang sederhana ya. Yang pertama, hal-hal apa sajakah yang sudah kamu lakukan untuk mengembangkan dirimu sebagai laki-laki atau perempuan dalam hal fisik, kecerdasan, perilaku, keterampilan, dan spiritual rohania. Kemudian, hal-hal apa sajakah yang akan kamu lakukan untuk mengembangkan dirimu sebagai perempuan atau laki-laki dalam hal fisik, kecerdasan, perilaku, keterampilan, spiritual, dan rohania. Kemudian, tantangan apa sajakah yang kamu hadapi dalam mengembangkan dirimu sebagai laki-laki dan perempuan. Sekian dan selamat mengerjakan untuk anak didik kami.